Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak AKBP Cepi Noval Al-Mukarram Ustadz Henry Junaidi, para asatis yang tak dapat saya sebut satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah musholla Nurul Hidayah, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dilaksanakan sholat berjamaah di tanah ini, maka tanah ini sudah berubah menjadi tanah wakaf. Wakaf itu konsekuensinya ada 3. La yuhabu, tak boleh lagi tanah ini dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh tanah ini diwariskan. Wala yuba'u, tak boleh tanah ini dijual. Jadi nanti mana tahu ada orang menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami merasa senang dengan ceramah Ustadz tentang infak wakaf sodakoh. Kami mau mewakafkan tanah nih Pak. Di mana? Di Padang Panjang. Alhamdulillah, pas dicek rupanya tanah masjid musola Nurul Hidayah. Tak bisa dihibahkan lagi, tak bisa diwakafkan lagi, tak bisa dijual belikan, tak bisa diwariskan. Itulah arti wakaf. Wakaf artinya berhenti, tak menghasilkan apa-apa. Tanah yang kanan menghasilkan karena buat perumahan, tanah yang lain menghasilkan karena ditanam-tanami. Tapi andai di tanah ini luas, di sampingnya ada tanah kosong, lalu tanah kosong itu ditanami ubi, ditanami sayur, maka hasil dari ubi dan sayur itu juga menjadi wakaf. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Kami dengan Ustadz Henry Junaidi di Mesir dulu sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar tuh kaya sekali. Sampai dulu Azhar tuh lebih kaya daripada negara Mesir itu sendiri. Pernah terjadi krisis ekonomi, Mesir meminjam uang dari wakaf Al-Azhar. Karena wakafnya produktif. Sekarang kita kalau dipejamkan mata sebut apel, terbayang buah apel. Mikrofon, terbayang mikrofon. Wakaf, terbayang tanah wakaf, tanah kuburan. Padahal wakaf itu mestinya produktif. Di atas tanah wakaf dibangun hotel, hasil hotelnya untuk kepentingan umat. Di atas wakaf dibangun ruku, hasil ruku. Pengelola wakaf boleh mengambil keuntungan dari wakaf, tapi tidak lebih dari 10%. Itulah sekarang sedang digalakkan, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dan bisa dikelola wakaf ini disebut dengan wakaf tunai. Jadi misalnya Pak Cepi di kantor punya anak buah, lalu dikerahkan gerakan wakaf 1000, satu hari 1000, satu bulan 30.000, satu tahun 360.000, kali sejuta orang 360 miliar terkumpul. Itu kalau dibelikan cincau, berenang kita. Jadi nampaknya simpel. Coba mindset masyarakat itu dibangun untuk sedikit. Karena orang kalau cerita wakaf tanah, mahal. Wakaf ruko, mahal. Tapi kalau gerakan wakaf 1000, nampaknya kecil. Tak mungkin dia transfer 1000, pasti dia transfer 10.000. Buat kotak kecil, masukkan duit. Nah, ini tentang wakaf. Setelah ini dibangun, diresmikan, maka dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada mimbar sholat Jumatnya, khutbah dibuat di sini, namanya masjid jami. Tapi kalau tidak ada sholat Jumatnya, maka dia masjid saja, tidak pakai jami. Sebetulnya dalam fikih masjid itu cuma 2. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami. Kalau tidak ada sholat Jumatnya, masjid, titik. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar,
Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang langgar, orang Jawa dilanggar tak mati. Di Jawa langgar, di bumi Minangkabau surau. Untuk keluar dari ikhtilaf Jawa dan Minang, musola. Jadi kalau masuk kemari waktu luang sedang ada wudhu, tetap sholat sunat tahiyatal masjid. Musolli sunatan tahiyatal surau. Nah, musolli sunatan tahiyatal musola. Nah, karena berlaku di sini hukum masjid. Lalu kemudian kalau sudah diresmikan sholat berjamaah, satu kali waktu kosong tak ada orang sholat berjamaah, maka satu kampung sekitar kena laknat. Istahwadzat alaihi musyayatin, mereka sekampung diganggu setan. Maka jangan heran banyak kampung yang sudah didirikan masjid musola tak dilaksanakan sholat berjamaah, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Maka kalau ada adik-adik kita yang sekolah di pondok pesantren, di SMA, bisa diangkat jadi imam tetap. Kalau bisa 2 orang supaya dia berganti-gantian, itu amat sangat baik. Supaya dia melaksanakan sholat berjamaah, mengumandangkan azan, dipanggillah di masyarakat sekitar. Ini poin-poin yang saya sampaikan ini, poin-poin mendasar. Pertama, tentang wakaf. Kedua, tentang kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Adapun tentang cantik dan bagusnya musola ini, tak perlu lagi kita komen. Cantik. Kita di dalam ini rasa-rasa macam ikan dalam akuarium. Kaca keliling. Tinggal nambah buih-buihnya aja lagi. Tak kurang satu apapun. Level-level masjid. Lengkap dengan karpetnya. Lengkap dengan kacanya. Lampunya terang benderang. Saking kan hebatnya, siang pun hidup lampu. Sejuk pula lagi, padahal AC-nya tak nampak. Rupanya di Padang Panjang memang dingin, Pak Ustaz. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Dah selesai masalah bangunannya. Yang keempat, mesti ada kegiatan. Jadi dalam Islam masjid itu bukan hanya sekedar ritual subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Tidak. Maka malam ada pengajian. Dari maghrib ke isya, gerakan maghrib mengaji. Handphone mati, laptop mati, komputer mati, semuanya mati. Maghrib ke isya, maghrib mengaji. Kita hidupkan lagi tradisi di bumi Minangkabau tentang maghrib mengaji. Tak ada anak Minangkabau yang tak pandai mengaji buta huruf Quran. Anak Minangkabau pasti pandai mengaji dan pandai basilek. Kalau ambo basilek lidah pandai. Kenapa? Karena mereka adalah sekarang disebut remaja masjid, tapi dulu mereka tinggal di surau. Maka sebodoh-bodoh orang di surau pasti pandai mengaji. Sebodoh-bodoh orang di surau pandai-pandai bersilat. Nah, maka kita kembalikan lagi itu. Kita buat latihan anak-anak muda bersilat supaya bangkitlah jati diri masyarakat. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang kehilangan jati dirinya. Maka mesti ada lagi maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya. Habis isya buat pengajian. Malam Senin akidah, malam Selasa fikih, malam Rabu tafsir, malam Kamis hadis, malam Jumat akhlak, malam Sabtu malam Ahad tablik akbar. Ngaji tak usah panjang-panjang, pendek-pendek, 30 menit pengajian, 30 menit tanya jawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Semua ceramahnya direkam, diupload di channel Musola Nurul Hidayah Padang Panjang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti kalau mau buat channel itu, bingung mau buat endorse-nya, tinggal potong video ini 1 menit, masukkan ke Instagram. Karena sekarang pengajian banyak, masjid surau langgar musola hilang. Jadi kalau saya rindu dengan musola Nurul Hidayah, saya tinggal ketik di YouTube Nurul Hidayah Padang Panjang. Alhamdulillah sudah ada channelnya. Pas ditengok cuma 1 video Abdul Somad.
Jadi orang-orang Padang Panjang yang rindu dengan kampung halamannya, waktu dia ketik di situ Padang Panjang, keluarlah wisata Padang Panjang, pesantren Padang Panjang, kunjungan Pak Wali Padang Panjang. Nampaknya ada satu Mushola Nurul Hidayah. Diceknya, oh udah ke rumah kampung amak nenek mama awak, mengobati kerinduan mereka. Dia dengar ceramahnya, mengalir pahalanya. Nah, ini penting. Karena zaman milenial, zaman media, kalau tidak kita ikuti perkembangan ini, habis. Ulama dulu memang tidak berceramah, tapi mereka menulis kitab. Tulisannya dicetak sampai hari ini, buku Buya Hamka. Buya Hamka pun ceramahnya lewat radio. Maka rekaman suara Buya Hamka di YouTube, cobalah ketik ceramah Buya Hamka. Tak ada videonya, tapi suara MP3 Buya Hamka. Nah, ini kita jaga ceramah-ceramah. Datangkan para asatis kita. Bumi Minangkabau tak kurang daripada ustadz, apalagi di kabupaten, di kota Padang Panjang, pondok pesantren, Serambi Makkah, di pesantren-pesantren hadirkan. Pengajiannya bersilabus. Bersilabus kalau ngaji fikih, dari mulai cara bersuci, air suci mensucikan. Karena kalau fikihnya tidak selesai, sholat tak diterima Allah. Maaf beribu maaf. Bagaimana sholat diterima kalau bab ceboknya tak selesai? Tak diterima sholat. Bagaimana maaf cakap darah haid, darah nifas, darah. Nah, ini. Maka itu wiladah. Nah, ini semua bahas. Kalau di tablik akbar saya tak bisa menjelaskan itu. Tablik akbar itu umum saja. Tapi kajian di masjid, kalau dibuat 40 tatap muka hadis-hadis pendek, hadis arba'in, 40 tatap muka surat-surat pendek dari surat Ad-Duha, supaya anak-anak kita waktu sholat dia paham. Anak-anak di musola, di masjid mesti dibawa. Makanya kadang banyak bapak ibu risau menengok anak-anak. Saya sampai hari ini tak pernah marah kepada anak-anak di musola, di masjid. Kenapa? Kalau di musola di masjid masih banyak anak-anak, itu membuktikan musola Nurul Hidayah 20 tahun akan datang tetap ramai sholat berjamaah. 2020 ditandatangani, 2040 masih ramai. Siapa yang akan sholat di sini? Inilah mereka yang hari ini ibu gendong yang bawa ke sini. Karena mereka punya kenangan tersendiri. Saya kalau saya pejamkan mata saya sekarang, terbayang saya masjid dekat rumah saya. Tempat saya dulu sholat di sana, pengurusnya marah nyuruh pulang karena saya datang pakai celana pendek, suruhnya pulang. Anak sekarang celana pendek saya biarkan ya, cuman saya bilang besok datang pakai sarung ya. Kalau pejam mata sekarang, terbayang saya kalau sore-sore jam 6 dari rumah datang ke masjid dekat rumah, orang tak ada, masuk saya ke dalam kayu besar yang lubangnya di tengah dikasih kulit kambing, beduk kata orang Jawa, dipukul waktu mau azan maghrib. Jadi permainan kita dari rumah ke masjid itu berkesan sampai tua, sampai mati. Makanya anak-anak kita dibawa ke masjid. Sore-sore hari Jumat pengajian khusus ibu-ibu. Karena banyak masalah ibu-ibu yang segan ditanyakannya ketika ada bapak-bapak. Contohnya berapa sebetulnya belanja normal untuk kami Pak Ustadz? Segan dia. Nah, jadi mesti ada pengajian khusus ibu-ibu. Pengajian khusus ibu-ibu ini sudah ada zaman Nabi Muhammad SAW. Datanglah mereka menghadap Aisyah radhiyallahu anha, kami segan kalau ada laki-laki, buatkanlah pengajian khusus. Maka dibuatkanlah khusus Nabi Muhammad SAW. Karena perempuan mesti baik. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Perempuan tiang negara. Kalau mau baik negeri ini, perempuannya baik, insya Allah anak-anak kita pun semuanya menjadi baik, insya Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari musola Nurul Hidayah ini? Ini didirikan kerjasama berbagai komponen masyarakat, diketuai Pak Cepi Noval. Jadi kami kenal sudah tak ingat dah berapa tahun. Pokoknya Ustadz Somad kalau lewat di Padang Panjang, jangan lupa telepon. Nanti akan ada mobil. Dulu mobil yang begini ini masuk ke tempat saya kalau ada orang sakit sama orang mati. Sekarang koridor. Lalu kemudian beliau pindah ke mana tuh Pak? Pesisir Selatan. Tapi beliau meninggalkan. Andai dulu yang ditinggalkan rumah bisa dijual.
Anda dulu yang ditinggalkan makanan sudah busuk. Anda yang ditinggalkan benda hilang diambil orang. Tapi beliau tinggalkan yang tak akan hilang sampai hari kiamat, yaitu musolla Nurul Hidayah. Maka setiap orang yang sholat di sini mengalir pahalanya kepada yang berwakaf, yang menggagas, yang membangun, dan mengalir juga pahalanya ke yang menandatangani prasasti tadi. Walaupun tak setuju ya tak apa-apa. Tapi udah kandung saya dah tanda tangani. Jadi sebetulnya bangunannya udah cantik, udah lengkap, udah bagus, orang sudah sholat. Abdul Somad hanya meletakkan, ada tulisan kaligrafi, Bismillahirrahmanirrahim, cantik, tapi titik ba-nya kurang. Nah, peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Dipoto, pas dipoto diupload, disangka orang saya yang nulis. Karena orang tak tahu, karena foto tak bisa bercerita tentang dirinya. Begitu juga dengan ini, pas tanda tangan tadi, dipoto, diupload, dilihat orang, hebat Ustaz Somad tuh ya. Dia yang membangun musola. Maka saya di akhirat khawatir saya, karena saya selalu ini acara tuh saya selalu formal. Selalu saya ikut acara formal. Berikut ini penyerahan beras secara formalitas oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini peresmian masjid secara formalitas oleh Ustaz Abdul Somad. Takutnya nanti di akhirat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara formalitas. Saya kalau ceramah mati lampu itu saya tak risau, karena suara saya beda-beda tipis saja sama mikrofon. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 7 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Udah mau ditutup tadi. Ada pula. Itu hebatnya musola Nurul Hidayah. Mati lampu ada portable. F Bayangkara portable manpack. Hebat, di mana-mana dibawa. Saya pernah Pak ceramah dari Pekanbaru 7 jam naik mobil. 7 jam naik mobil sampai di tempat acara itu mati lampu. Dihidupkan mereka mesin itu pun mati. Dibawa portable pun tak berbunyi. Sampai itu saya angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu saya balik. Berkesan sampai hari kiamat saya ingat. Sampai hari ini traumanya belum hilang. Tapi sampai di Padang Panjang ditunjukkan bahwa semuanya serba siap. Begitulah masyarakat menyiapkan ini supaya nanti di akhir zaman, di akhirat, kita mendapatkan pahala man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Mesti booking tempat. Booking tempat di surga gimana caranya? Bangun masjid. Pak CP sudah booking tempat. Ustaz Somad tanda tangan berikut juga. Pak Wali membangun, dulu kita ikut meresmikan masjid besar Islamic Center. Sudah, tinggal lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu pesankan ke anak ibu, setelah kau besar nanti nak, kau mesti bangun masjid. Kalau nama ibu Fatimah, buat namanya Masjid Fatimah. Kalau nama ibu Maryam, buat namanya Masjid Maryam. Di Pekanbaru ada Masjid Fatimah. Supaya apa? Supaya dikenangnya ibu, mengalir pahalanya. Yang paling besar pahala adalah bakti kepada ayah dan ibu. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, wa insa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, farliyasil rahimahu, hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Di mana silaturahim disambung? Di masjid. Termasuklah saya pagi ini sudah 2 kali nyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota di masjid. Dibangun silaturahim tadi subuh di Masjid Raya dan sekarang di Masjid Nurul Hidayah. Bedanya subuh tadi Masjid Jami ada sholat Jumatnya, yang ini musola tapi statusnya masjid juga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Di akhir majelis mari kita berdoa.
untuk kebaikan kita, panjang umur, sehat badan, jauh dari segala musibah, ketenangan hati dan jiwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.